I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki dengan NIM F01225535. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi input dan output dari sistem politik. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan membahas dulu apa sih input dan output itu. Input merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik. Nah, input ini biasanya berupa tuntutan ataupun dukungan dari masyarakat. Nah, output itu adalah hasil kerja sistem politik yang berasal dari input, baik dari tuntutan maupun dari dukungan dari masyarakat. Nah, output ini biasanya berupa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian kita langsung masuk ke dalam fungsi input sistem politik Indonesia. Baik, yang pertama itu adalah sosialisasi politik. Nah, sosialisasi politik ini dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana seseorang dapat menentukan sikap dan orientasi terhadap fenomena-fenomena politik yang berlaku pada masyarakat dalam suatu negara. Kemudian yang kedua ada rekrutmen politik. Nah, rekrutmen politik ini merupakan sebuah proses di mana sistem politik menghasilkan kepentingan, pertemuan dan partisipasi dari warga negara dalam memilih ataupun dalam menentukan orang yang akan melakukan aktivitas politik dan duduk mewakilinya dalam wilayah pemerintahan. Kemudian yang ketiga adalah artikulasi kepentingan. Nah, artikulasi kepentingan ini merupakan sebuah usaha yang dilakukan seseorang ataupun kelompok masyarakat agar kepentingan serta segala keinginannya dapat dipenuhi secara memuaskan. Nah, cara yang biasa dilakukan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka adalah dengan cara mengartikulasikan semua kepentingannya kepada badan politik pemerintah yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan atau kebijakan. Nah, biasanya juga kepentingan itu disampaikan melalui wakil-wakil partai politik dan juga Dewan Perwakilan yang dapat menyampaikan ataupun memperjuangkan kepentingan masa pendukungnya. Kemudian yang keempat ada agresi kepentingan. Agresi kepentingan merupakan sebuah proses mengagresikan kepentingan-kepentingan yang telah diartikulasikan. Dalam artian artikulasi kepentingan tadi diagresikan sehingga agresi kepentingan ini dapat memuaskan bagi sebuah kelompok ataupun seseorang. Nah, agresi kepentingan dalam sistem politik dapat berlangsung dalam diskusi dari lembaga legislatif. Kemudian yang kelima ada komunikasi politik. Komunikasi politik mengacu pada bagaimana suatu sistem menyampaikan nilai-nilai dan informasi melalui berbagai struktur yang menyusun sistem politik. Komunikasi politik terjadi antar pemerintah dan masyarakat jika ada kebijakan pemerintah yang perlu disampaikan atau disosialisasikan kepada masyarakat dengan tujuan kebijakan itu nantinya akan dapat dukungan dari masyarakat. Nah, hal ini dilakukan dalam bentuk bisa berupa tatap muka ataupun melalui media massa, misalnya televisi, internet, koran ataupun yang lainnya. Kemudian kita masuk dalam fungsi output sistem politik.
Nah, fungsi output sistem politik ini ada 3. Yang pertama pembuatan kebijakan, kedua penerapan kebijakan, dan yang ketiga adjudikasi kebijakan. Nah, fungsi pembuatan kebijakan ini dalam hal ini terbentuk berdasarkan tuntutan dan dukungan serta beraneka pengaruh lingkungan yang ada. Pembuatan kebijakan meliputi pengkonversian rancangan undang-undang menjadi undang-undang ataupun peraturan yang lain. Kemudian yang kedua, fungsi penerapan kebijakan. Penerapan kebijakan ini merupakan penerapan aturan umum, undang-undang, dan peraturan lain ke tingkat warga negara. Nah, hal ini dimaksudkan bagaimana sebuah lembaga melakukan tindakan administrasi guna mengimplementasikan peraturan yang telah dibuat ke ranah publik. Nah, fungsi penerapan kebijakan dilaksanakan oleh badan eksekutif yang meliputi dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga, fungsi adjudikasi kebijakan. Nah, adjudikasi kebijakan dalam hal ini merupakan pengawasan jalannya penerapan undang-undang di kalangan warga negara. Dalam hal ini ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan dan menyelesaikan persengketaan dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan. Nah, fungsi adjudikasi kebijakan dilaksanakan oleh badan peradilan yang berwenang, yang meliputi yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, serta badan-badan kehakiman. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan melalui ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.